Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelompok kami, yaitu kelompok 3 paralel 1 mata kuliah Desain Pengalaman Pengguna Praktikum. Di sini kami akan mempresentasikan proyek dari kelompok tugas akhir kami, yaitu sebuah prototipe dari website Image Iguana. Untuk slide selanjutnya dipersilakan. Oke, di dalam kelompok kami ini terdiri dari 4 anggota, yaitu Lutfi Alvin Tama Lumban Tobing dengan NIM 006. Lalu saya sendiri, Muhammad Fazil Zubaidi dengan NIM 1129, lalu Fikri Nur Haikal dengan NIM 1030, dan Arif Abdurrahman dengan NIM 1038. Di mana pada masing-masing anggota kami ini, anggota dari kelompok kami ini memiliki peran masing-masing, yaitu untuk Ludwig pada dashboardnya, lalu saya sendiri pada login dashboard, Fikri Nur Haikal pada profile dashboard, dan Arif pada home dashboardnya. Nah, apa sih tujuan dari proyek kami ini? Yaitu untuk pemenuhan kebutuhan pengguna yang lebih baik. Sehingga kami ini dapat menyusun versi yang lebih baik pada sisi pengalaman pengguna website Artificial Intelligence Image Iguana. Di mana penyusunan proyek ini berdasarkan masalah yang ditemukan oleh kami dan perolehan data dari beberapa narasumber. Berdasarkan hasil temuan, kami dapat memperbaiki sistem yang tidak sesuai ataupun yang tak menjadi unsur utama dari website Image Iguana ini. Oke, selanjutnya yaitu adalah masalah yang diatasi. Nah, terdapat beberapa masalah yang kami peroleh dari pihak kami sendiri dan juga beberapa narasumber yang kami wawancara, yaitu seperti pada terbatasnya jumlah prompt yang membuat pengguna merasa kesulitan dalam melakukan penelusuran atau pembuatan gambar. Selanjutnya adalah yaitu kesulitan dalam melakukan pembuatan gambar yang dikarenakan desain interface yang membuat bingung pengguna baru. Dan yaitu pemilihan AI model dan tema gambar yang terbatas. Tentunya hal-hal ini dapat mempersulit. Untuk selanjutnya saya persilakan pada anggota kelompok saya. Oke, untuk prinsip UX yang digunakan itu yang pertama adalah fokus on the user. Nah, ini nih adalah prinsip yang kita itu fokus kepada berpusat pada kebutuhan dan keinginan pengguna. Nah, terus selanjutnya adalah put usability first. Nah, ini eh, produk ini dapat digunakan dengan baik. Produk dirancang agar intuitif, efisien, dan tidak membuat pengguna frustasi. Selanjutnya ada create konsistensi. Jadi kita membuat dengan konsisten, misalnya tata letaknya, warnanya, ikonnya, dan cara kerja tombolnya. Lalu yang terakhir adalah give the user control. Nah, ini adalah untuk membuat pengguna harus merasa memegang kendali saat berinteraksi dengan produknya. Oke, next. Selanjutnya ada apa kata narasumber. Nah, dari beberapa narasumber yang kami wawancari itu seperti Alji Pramudia ini, dia mengatakan sering adanya kecacatan pada gambar. Lalu ada dari Noval Givari, kebutuhan alat untuk memproses atau membuat suatu gambar dengan cepat dan kreatif, begitu juga Pura. Lalu ada dari Hasan Fadila, yaitu hasil foto yang digenerate oleh AI tidak sesuai apa yang diinginkan, terkadang sama sekali tidak sesuai apa yang diperintah. Lalu selanjutnya ada dari Reska Wildan, harus membuat perintah yang detail berulang kali agar gambar yang dihasilkan dapat mendekati keinginan. Ini untuk user journal kami kan setelah kami beberapa wawancara, jadi kami dapatlah satu user journal yang oke mungkin bisa di zoom itu Lutfik yang personal. Jadi ini namanya kami random aja yaitu Davin Alexander. Skenarionya itu adalah seorang mahasiswa ilmu komputer berusia 20 tahun yang menyukai dunia desain dan ingin mengeksplor lagi. Lalu untuk goals-nya yaitu ingin mencari inspirasi dan membuat desain seperti logo dan inspirasi desain lainnya. Mungkin ke bawah lagi kita bisa kasih lihat karena ini mungkin bisa dibaca lagi ya. Untuk opportunity-nya, untuk opportunity-nya itu pertama untuk memanfaatkan AI Image Generator sejak awal untuk memunculkan berbagai opsi desain, lalu menghemat waktu brainstorming dengan cepat mendapatkan konsep visual awal. Dan untuk
area of responsibility-nya itu menyusun desain tepat waktu sesuai identitas dan kebutuhan himpunan, lalu untuk mengkomunikasikan konsep awal dengan tim agar tidak salah arah. Mungkin bisa next. Nah, ini untuk matriks 2x2-nya, yaitu ada yang impact-nya paling tinggi dan ada yang impact-nya paling rendah, dan untuk ke kanan itu yang paling penuh effort dan yang kiri yang paling sedikit effort. Mungkin yang paling penuh effort dulu, paling kanan, uh, paling atas, yaitu kita baca satu-satu. Itu ada terapkan menu navigasi yang konsisten, lalu untuk yang paling tinggi impact-nya dan sedikit effortnya itu adanya fitur teks dan filter berdasarkan kategori UI atau UX dan ilustrasi agar pencarian referensi lebih cepat ke bawah, untuk low effortnya, dan low impactnya itu untuk berikan fitur inspirasi hari ini. Terus terakhir yaitu tambahkan opsi personalisasi profile. Oke, mungkin next. Oke, ini langsung ke prototype. Nah, oke. Tadi ada kendala sedikit. Nah, oke. Sekarang kita, saya mau jelasin dulu. Pertama-tama sebelum kita ke prototype, mau jelasin Lofi dulu. Nah, jadi Lofi di sini atau low fidelity adalah apa ya? Semacam gambaran awal dari desain yang akan kita buat. Nah, seperti ini misalnya. Ini adalah tampilan dari home atau tampilan utama dari website kami. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Sini dia bisa scroll ke bawah dan di sini ada footer, di sini ada konten-kontennya. Kurang lebih seperti itu untuk home. Di sebelah sini adalah tampilan untuk login. Ini adalah tampilan Lofi login kami. Di sini ada navbarnya, ada apa di sini ada eh, untuk loginnya, menu loginnya gitu kan. Oh sorry, bukan yang ini. Oh ini untuk login, sorry ini untuk login. Sini menu-menu untuk loginnya, kontennya gitu kan. Di sebelah sini tuh untuk profile. Ya, di sebelah sini profile. Jadi ini profile. Terus di sini ada menu-menu untuk ganti-ganti profilnya gitulah kurang lebih. Lalu di sebelah sini adalah tampilan dashboard utamanya atau dashboard AI-nya. Di sini ada sidebar-nya, ada tempat untuk naruh prompt-nya dan seperti itu. Di sini kalau misalnya nanti masukin teks kurang lebih kayak gini. Jadi untuk nge-generate gambarnya. Nah, langsung aja kita masuk ke projectnya. Di sini yang pertama-tama akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Arif. Silakan Arif. Oke, saya ambil alih ya untuk dashboard halaman home-nya. Nah, untuk halaman home-nya itu sendiri kita ada kayak bisa coba langsung atau sign in. Nah, selain dari itu juga ada juga tuh ada index buat langsung ke prompt-nya, bisa ke home, model, sama pricing. Nah, ini bisa ke scroll ke bawah, coba deh. Oh, bentar-bentar. Bisa agak ngelag. Nah, ya, ya, udah muncul. Nah, jadi di sini ada, wah, sinyal ya ternyata. Nah, jadi di sini ada beberapa model yang jadi di halaman ini jadi ada opsi untuk model kayak ini yang bagusan gimana yang disediakan oleh websitenya bisa juga ke ini lain. Oke, bisa ke bawah. Nah, jadi kan ini kan websitenya kan nggak berjalan dengan ini ya istilahnya ini websitenya butuh biaya. Jadi kayak ada plan untuk kreatif, studio, dan explorer. Nah, ini punya beberapa benefit sebagaimana dengan halaman aslinya. Nah,
juga ada kenapa tuh kita dijelasin tuh kenapa kita bisa upgrade apa kelebihannya dan sebagainya. Nah, jadi di bawahnya lagi itu ada eh, ininya bawahannya tuh kayak ada bot sekian yang tentang image Guana, ya inilah Alan Moore itu model bisa. Nah, bisa mulai ke atas lagi ya. Nah, waduh, mulai. Nah, nah bisa kita langsung kayak misalkan kita mau sign in dulu, boleh. Oke, nah habis sign in saya alihkan ke Majan untuk penjelasannya. Oke, di Oke, sini di kita sini telah kita beralih ke telah beralih bagian ke sign in bagian akun ya untuk memasukkan akun si pengguna di sini. Nah, di sini terdapat beberapa opsi ya. Bisa melalui akun yang sudah kita bikin di image iguananya langsung, bisa juga melalui Google, Facebook dan juga Twitter ya atau X. Nah, di sini kita langsung saja bisa memasukkan email address yang sudah kita daftarkan. Oke, misalkan sudah diisi, kita isi passwordnya. Nah, di sini ada juga opsi untuk remember me. Tinggal untuk mempermudah ketika kita ingin masuk kedua kalinya, sehingga tidak harus mengisi email address dan password lagi. Nah, di sini juga terdapat fitur forget password, di mana apabila kita lupa passwordnya itu bisa juga untuk diganti password atau metode lainnya. Di sini kita terdapat tombol login dan sign up. Di sini kita bisa langsung login saja. Sorry, bisa langsung ke sign up. Nah, di sini terdapat beberapa kolom ya untuk pendaftaran akun. Di sini terdapat kolom nama, alamat email, password, dan confirm password. Bisa diisi untuk namanya, email address, dan password, dan confirm password. Dimana untuk memastikan apabila password sama apa tidak. Lalu bisa klik sign in. Nah, di sini terdapat transisi ya untuk dalam buatan akunnya dan segala macamnya. Di sini kita langsung masuk ke halaman AI-nya. Untuk halaman AI saya persilakan ke rekan. Oke, untuk halaman AI ini akan jelaskan oleh saya. Jadi di halaman AI di sini tampilannya cukup simpel. Untuk halaman AI ini sebenarnya terbagi dua, untuk yang login sama yang enggak. Nah, kalau yang enggak login itu eh, dia nggak ada sidebarnya. Nah, ini sidebar sebelah sini. Karena kenapa nggak ada sidebarnya dari kami? Karena kalau misalnya dia tidak login, artinya nggak ada apa ya, nggak ada hasil penelusuran sebelum-sebelumnya gitu. Kalau misalnya udah login ini kan dia ada hasil penelusuran sebelum-sebelumnya kayak ini kemarin. Hasil penelusurannya apa aja? Ini juga 7 hari lalu, 30 hari yang lalu seperti itu. Nah, untuk yang tampilan yang tidak login, dia itu nggak ada, jadi cuma tampilan kosong seperti ini. Nah, di sebelah sini itu ada apa aja? Di sebelah sini ada eh, eh, ini sidebarnya kurang lebih seperti ini. Sini ada new, kalau kita buat baru, terus ada model ini. Kalau diklik dia bakal masuk ke pilihan model. Kita bisa balik lagi dengan cara klik chat playground. Nah, di sini ada isinya hasil-hasil penelusuran yang udah pernah digunakan oleh usernya gitu kan. Dan di sebelah sini untuk change profile, tapi nanti kita ke sebelah sini, saya akan jelaskan dulu eh, si dashboard utamanya. Di sini ada ya kata-katanya cari inspirasi apa hari ini. Terus sini ada tempat untuk naruh promnya atau input prompt. Sini ada image stem dan AI model. Sini kalau diklik juga kurang lebih sama, dia bakal masuk ke sini. Lalu di sini ada kayak referensi prompt. Seperti ini misal referensinya buatkan gambar pisang naik perahu sama buat logo ya kurang lebih seperti itu. Nah, kita langsung aja misal di sini halo bantu saya mencari referensi gambar tentang arsitektur gedung-gedung tinggi. Nah, langsung aja kita cari. Nah, di sini dia akan ada animasi loading dulu lalu memberikan hasil yang telah dibuat oleh si AI-nya. Seperti ini dia bakal ngasih kata-kata seperti ini dan ngasih referensi gambarnya seperti itu. Ini pun bisa di scroll
Nah, kita misal mau ketik lagi. Nah, sekarang bantu saya cari referensi tentang tata letak kota. Nah, dia akan scroll naik dan dia bakal bikin lagi. Nah, dengan ada animasi loading. Nah, dia bakal cari referensi gambarnya dulu. Nah, seperti ini. Ini gambarnya nggak berubah karena hanya untuk testing aja. Nah, tapi kurang lebih seperti ini. Dan ini pun bisa di-scroll untuk kita bisa ngelihat kita udah nge-prompt apa aja gitu. Jadi bisa di-scroll ke atas. Nah, kurang lebih seperti itu untuk tampilan dashboard AI kita. Nah, kalau kita ke sebelah sini, ke sidebar-nya kita bisa lihat di sini ada untuk nge-change profile atau kita untuk ngelihat profilnya. Kalau kita klik, nah akan muncul seperti ini. Nah, untuk profile sendiri di sini akan dijelaskan oleh teman saya, Fikri Nur Haikal. Oke, ini untuk profilnya. Di sini kita bisa eh, pertama ada dua fitur, itu lihat profile atau mengedit profile. Nah, di sini untuk di profile ini kita bisa mengganti nama kita, email kita, dan password kita. Terus bisa juga ganti foto profilnya. Jadi kita coba di edit profile dulu. Nah, di sini juga untuk editnya tadi edit nama, edit email, password, dan new password, terus pengulangan password. Terus ke bawah dulu kalau misalnya kita mengubah passwordnya, langsung kita bisa confirm password. Tuh. Dan profile ini juga bisa diakses dari titik tiga di kanan atas. Nih, ya. Nah itu bisa dilihat ada profile dan ada juga upgrade sudah serta logout. Oke, karena profile udah selesai, mungkin kita langsung logout. Oke, jadi untuk presentasi kami, oh ya, untuk tampilan lockoutnya jadi tombol sidebar-nya hilang ya. Hanya itu aja sih perbedaan dari login dan logout dan kalau sidebar-nya hilang kan nggak bisa ganti profile. Itu sih. Oh ya, ini kalau diklik jadinya dia bukan ke profile tapi login. Itu kurang lebih dari hasil eh, apa ya, dari hasil prototipe kami. Selanjutnya kami akan menjelaskan eh, dari segi user yang sudah menggunakan dari prototipe kami. Oke, selanjutnya di sini akan dijelaskan oleh Arif tentang hasil uji prototipe. Oke, kita langsung ke hasil uji prototipe. Nah, jadi kita telah melakukan beberapa survei ke beberapa orang. Nah, jadi kita pertama nih kita menanyakan, apakah kamu pernah menggunakan image Gona? Nah, kita telah melakukan terhadap 8 respons. Nah, jadi di antara itu 75% itu menjawab sudah. Nah, habis itu 25% belum. Nah, berarti eh, dari ini udah memiliki wawasan lah untuk bagaimana image gua sebelumnya. Nah, oke. Nah, untuk dari hasil ini 8 respon juga. Jadi bagaimana menurutmu tentang UI atau UX pada prototipe image Guana tersebut? Nah, jadi berdasarkan hasil ini menghasilkan dari 75% dari responsif memberikan nilai tertinggi yaitu 4 dari 4. Ini menunjukkan bahwa sangat terkesan dengan desain yang disajikan. Nah, menunjukkan bahwa desainnya itu dari 4 ke 3 nih hanya 25% dua berarti ini menampilkan nilai yang bagus. Oke, bisa di next aja kita. Nah, selanjutnya pertanyaan selanjutnya itu seberapa mudah untuk memakainya. Nah, dari 8 responden kami 5 menjawab itu 5 menjawab itu bernilai 4. Nah, bernilai 4 dan 3 untuk bernilai 3. Nah, hal ini menunjukkan bahwa eh, alur kerja yang dirancang kami ini udah lumayan intuitif dan tidak membingungkan peserta. Nah, bisa juga kita next saja deh. Nah, oke.
bagaimana kesesuaian hasil dari perintah yang diberikan dalam menggunakan fitur AI pada website ini. Nah, untuk fitur ini itu menggunakan dengan website aslinya ya. Nah, website asli ini dari responden kami telah menjawab 75% menjawab kalau menyatakan gambar yang digenerasi sudah sesuai ekspektasi, dan ada juga 25% yang lumayan bagus, 3. Nah, berarti ini menunjukkan AI-nya sudah memberikan sesuai apa yang diperintahkan. Oke, boleh next. Oke, selanjutnya nih ada pertanyaan. Seberapa inovatif website ini? Nah, dari responden kami ini ada setengah-setengah nih, bernilai 3 dan 4. Berarti, nah, 50% menyatakan sangat inovatif dan 50% cukup inovatif. Ini menunjukkan bahwa dari desain improvisasi yang kita buat, responden kami menyatakan ke bahwa website ini bersifat inovatif. Nah, jadi bisa kita eh, improvisasi terapkan untuk selanjutnya lagi. Oke, apa ini? Apakah website ini sudah dapat memenuhi kebutuhan Anda dalam keperluan image generator? Ini berarti seperti pertanyaan sebelumnya ya. Berarti menunjukkan 50% pada nilai 3 dan 4 menunjukkan bahwa dari respon si kami menjawab kalau ini sesuai ekspektasi mereka yang dia ini ekspektasikan gitu. Banyak juga ya. Oke, habis itu menurut pendapat Anda nih, apakah image iguana ini dapat membantukan meningkatkan produktivitas dari pekerjaan dan kehidupan sehari-hari? Nah, di sini unik nih. Jadi ada 37,5% dari responden kami menjawab sangat sangat baik, dan 62,5% baik. Nah, oke. Nah, oke, selanjutnya di sini akan dijelaskan oleh saya. Nah, untuk hasil testing sendiri di sini ini berdasarkan dari maze atau maze yang kami buat. Untuk dari hasil testing sendiri di sini kami ada kurang lebih ada 6 6 testing yang kami lakukan. Kalau nggak salah, sorry, sebentar. Oh iya. Oke, jadi ada 6. Yang pertama ada eh, yang pertama ada login. Nah, login ini itu sukses rate-nya 100%, dengan drop off-nya di sini 0%. Dan di miskliknya itu rata-rata orang misklik di 63,7%. Nah, untuk nilai skor yang di samping itu kalau dari May sendiri itu skornya usability score. Jadi usability score yang ditunjukkan dari May kami untuk di bagian login ini 65. Untuk selanjutnya di profile menu di sini juga success rate-nya 100% dengan drop off 0,0. Dan untuk misclick rate-nya di sini ada di angka 43,6 dengan usability score-nya di sini 66 atau 66 gitu. Dan dikonfirmasi perubahan atau uh, ini ya untuk confirm perubahan dari profile itu juga success rate-nya 100% dengan drop off 0,0. Di misclick rate yang cukup kecil di sini di 36,1%. Dan usability score di sini 86. Untuk upgrade model AI atau kalau misalnya si user itu mengklik tombol upgrade, itu di success rate-nya juga 100% dengan drop off 0,0. Misclick rate-nya hanya 7,4% dengan usability score 88. Seperti itu. Nah, untuk ngeprom gambar sendiri, itu success rate-nya juga 100% dengan drop off 0,0. Di misclick dengan misclick
rate-nya 58,0% dengan usability score 83 83. Untuk lihat hasil penelusuran sebelumnya atau yang kalau di sidebar kita lihat tadi itu success rate-nya ada di 100%, drop off-nya ada di 0,0 dan di misclick rate-nya itu di 30,8% dengan usability score 71. Nah, baik, mungkin sekian eh, presentasi prototipe kami kali ini. Jika misalnya ada kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih.